akhir ini muncul rumor panas di politik tingkat tinggi ya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang dikenal sebagai kroninya dari mantan Presiden Jokowi itu dicopot. Dan kabarnya dia itu akan dijadikan jabatan baru. Kalau tidak masuk kabinet, dia akan dijadikan duta besar. Nah, kalau duta besar kira-kira di mana nih? Kalau berdasarkan pengalaman para pendahulunya, ya mantan Kapolri itu biasanya ditempatkan sebagai duta besar di Malaysia. Ini biasanya yang karena banyak menangani persoalan-persoalan yang berkaitan dengan para pekerja migran Indonesia. Soal Listio Sigit bakal dicopot itu sungguhnya tidak terlalu mengejutkan karena dia sendiri kan sudah menjadi Kapolri cukup lama. Listio Sigit itu dilantik jadi Kapolri pada tanggal 27 Januari 2021. Artinya sekarang ini sudah hampir 4,5 tahun ya, atau sudah hampir 4,5 tahun ya. Ini bahkan dia lebih lama dibandingkan dengan Tito Karnavian yang menjabat Kapolri selama 3 tahun 3 bulan. Kenapa saya bandingkan dengan Tito Karnavian? Karena mereka ini sama-sama angkatan muda yang melompat beberapa angkatan melewati senior-seniornya yang dipilih oleh Jokowi menjadi Kapolri. Jadi kalau melihat usia jabatannya wajar kalau dia diganti, kendati masa pensiunnya masih lama, masih 2 tahun lagi, yakni tanggal 5 Mei 2027. Sama Tito waktu itu juga pensiunnya masih lama, tapi kemudian dia dipensiunkan dan diganti oleh Idam Aziz yang hanya menjabat 1 tahun. Apalagi kalau selain soal lamanya masa jabatan, kan Listio Sigit ini selalu dikait-kaitkan dengan kedekatannya dengan mantan Presiden Jokowi, dan dia ini masuk dalam kelompok yang disebut oleh media sebagai geng Solo. Dan oleh media, geng Solo itu dikaitkan dengan para perwira tinggi TNI dan Polri yang pernah bertugas di Solo saat Jokowi masih menjadi wali kota. Dan mereka ini, para perwira TNI dan Polri itu karirnya melejit sampai ke puncak pimpinan bersamaan dengan melejitnya juga jabatan Jokowi menjadi presiden selama 2 periode. Jadi kalau dengan kriteria itu berarti memang Kapolri sekarang ini, kemudian Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan juga Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli, ini juga semuanya adalah geng Solo. Kalau Maruli kan apalagi dikaitkan dengan mertuanya, yakni Jenderal Kehormatan Luhut Panjaitan, yang dia adalah tangan kanan dari Joko Widodo. Jadi kalau soal diganti, rasanya memang sudah waktunya dan sudah keharusan kalau Pak Prabowo itu mau betul-betul bisa mengendalikan sepenuhnya Polri. Ya, saya kira selain Polri ini kan mestinya ke Panglima TNI, kemudian juga Jaksa Agung itu juga harusnya sudah mesti diganti. Karena mereka sama-sama ini semua masa jabatannya sudah cukup lama semua nih. Jaksa Agung juga malah sudah sejak periode kedua pemerintahnya Jokowi Ma'ruf kan dia juga sudah terpilih menjadi Jaksa Agung. Tapi yang cukup mengejutkan itu, ini adalah soal nama penggantinya. Karena disebutkan nama penggantinya itu adalah Komisaris Jenderal Polisi Rudi Herianto Adinugroho, yang sekarang ini dia menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Kementerian Perikanan dan Kelautan ya. Jadi kendati dia masih Polri aktif, masih perwira tinggi Polri aktif, namun dia sudah berada di luar Mabes Polri. Nah ini saya nggak tahu nih aturannya bagaimana, apakah sama dengan TNI ini, dia kan masih aktif, harusnya kalau dia di luar struktur kepolisian ya dia harusnya sudah pensiun, tapi ternyata dia belum pensiun gitu ya. Kabar bakal dicopotnya Listio Sigit itu tadinya hanya berupa cuitan dan unggahan di media sosial, namun belakangan ini sejumlah media online itu sudah mulai memberitakannya. Jadi ini ada amplifikasinya gitu ya. Detik.com misalnya edisi 31 Mei 2025 di Sabtu lalu menurunkan berita profil Komjen Pol Rudi Herianto yang digadang-gadang jadi Kapolri. Media Indonesia juga menulis profil Komjen Rudi Herianto viral di X karena digadang-gadang jadi calon Kapolri. Malah di media Indonesia ditulisnya seperti ini. Kabar langit, calon Kapolri 2025, Komjen Rudi Herianto Adinugroho menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo yang kemungkinan masuk kabinet atau duta besar. Itu tulis akun @Mr_Cosa Nostra yang dikutip pada hari Sabtu 31 Mei. Jadi media Indonesia mengutip juga dari media sosial. Unggahan tersebut kemudian viral dan menjadi perbincangan warganet, dan hingga artikel ini ditulis, unggahan itu telah dilihat hingga 1 juta kali dan mendapat ratusan reaksi yang beragam.
gede banget ya, kalau di X dia sampai 1 juta, dan itu pada hari Sabtu yang lalu. Saya tidak tahu hari ini karena saya bukan orang yang terlalu aktif di media sosial. Paling saya punya ya untuk ngintip-ngintip saja gitu ya. Berita yang sama juga dimuat di vivanews.co.id dan juga jaringan Tribun itu juga mengunggahnya ini. Kalau jaringan Tribun ini banyak banget, luas banget ya di seluruh Indonesia. Jadi ini betul-betul memang jadi hot rumor politik begitu. Di akun media sosial Threads itu kabar itu juga ramai diperbincangkan. Ini saya misalnya mendapat kiriman ini, akun nekbong_nek juga mengunggah ini isu ini, ada foto Rudi ini, tapi saya lihat fotonya masih berpangkat Irjen atau bintang 2 disertai dengan narasi kabar langit, .2 calon Kapolri 2025 Komjen Rudi Herianto AN menggantikan Jenderal Listio SP yang kemungkinan masuk kabinet atau duta besar. Semoga kabar ini benar dan benar. Nggak sabar lagi aku. Bukan ternak mul dan tidak melempem seperti kerbau ditarik jingur. Kemudian tagar Polri dan tagar Kapolri. Ini berarti sumbernya sebenarnya sama. Ini cuma ada tambahan lagi tadi yang dia mengaku dia nggak sabar supaya ternak Mulyono ini diganti gitulah. Namun unggahan Nekbong Nek itu kemudian dikomentari oleh Joko Hadi Pangestu. Ini saya lihat hari ini baru beberapa jam yang lalu ketika saya berita ini dibuat dari 2 jam yang lalu. Dikomentari begini, sudah terlalu tua, masa dinasnya tinggal 9 bulan. Benarkah kabar itu dan mengapa jadi sangat heboh? Pertama tentu kaitannya dengan geng Solo. Itu sekali lagi pasti itu ya, kenapa menjadi rumor. Banyak yang nggak sabar sesungguhnya Presiden Prabowo itu segera membersihkan Mulyono dan gengnya. Ini pasti ada kaitannya juga dengan heboh ijazah Jokowi dan pernyataan dari Badan Reserse Kriminal Polri yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Nah, dan ini pasti semua dikait-kaitkan dengan Sigit sebagai Kapolri. Kalau selama Sigit itu masih menjadi Kapolri, ya pasti soal ijazah Jokowi ini bakal dilindungi terus, dan kemudian siapapun yang mempersoalkannya ya risikonya itu bisa dipidanakan. Ini seperti para aktivis seperti Dr. Rismon Hasiholan Sianipar, Roy Suryo, Dr. Tiva, Egy Sujana, dan juga pengacara Kurniatri Royani yang sekarang dilaporkan di Polda Metro Jaya. Karena bagaimanapun juga memang kalau Listio Sigit ini karirnya tidak bisa lepas dari campur tangan Jokowi, dan karena itu dia disebut sebagai kroni Jokowi. Dia ini berkenalan dengan Jokowi sejak masih menjadi Kapolres Solo, kemudian jadi ajudan Jokowi, dan terus menjadi Kapolda Banten, dan seterusnya. Kemudian akhirnya dia jadi Kapolri setelah sebelumnya dia menjadi Kabar Eskrim ya. Selama Sigit ini masih jadi Kapolri, ya publik merasa pesimis lah. Ijazah Jokowi itu bisa tuntas diusut gitu. Begitu juga dengan kasus-kasus lain yang melibatkan Jokowi, keluarga dan kroninya, itu dipastikan aman selama Listio Sigit itu menjadi Kapolri. Itu persepsi publik yang saya kira tertanam sangat kuat ya. Tapi mengapa kok yang muncul nama Komisaris Jenderal Polisi Rudi Herianto yang ini menurut saya sangat menarik. Kenapa? Pertama, Komisaris Jenderal Polisi Rudi Herianto itu bukan lulusan Akademi Kepolisian Akpol. Akan jadi sejarah ini kalau dia jadi Kapolri non Akpol. Ini saya kira non Akpol pertama ya. Saya nggak tahu kalau orang seperti yang lama-lama seperti Pak Ugeng dan sebagainya ini bukan Akpol ya, karena kan dulu polisi juga kan Akabri ya kalau waktu itu. Nah kalau Akpol saya kira ini dia akan jadi Akpol pertama, non Akpol pertama yang jadi Kapolri. Kedua, benar seperti dikatakan oleh Joko Hadi Pangestu tadi, usia pensiunnya memang tinggal 9 bulan kalau betul dia yang dipilih oleh Prabowo. Komisaris Jenderal Rudi Herianto ini lahir di Jakarta tanggal 17 Maret 1968. Artinya bulan Maret tahun depan, tahun 2026 ya, dia memasuki masa pensiun karena sudah berusia 58 tahun. Terlalu pendek ini kalau dia yang ganti, dan nggak mungkin dia bisa melakukan langkah apapun kalau 9 bulan ini. Konsolidasinya aja perlu berjalan lama ya. Tapi kalau Presiden Prabowo memang menghendaki, ya usia pensiun itu bisa diperpanjang untuk Polri. Kalau dulu untuk TNI kan sekarang sudah diperpanjang ya, undang-undang berdasarkan undang-undang yang baru. Yang justru menurut saya sangat menarik itu adalah latar belakangnya yang non Akademi Kepolisian. Dan memang kalau kita lihat ini karirnya sangat moncer walaupun dia non Akpol itu. Banyak yang Akpol sampai sekarang angkatan dia mungkin malah belum tembus itu bintang 3 ya, mungkin masih bintang 2 atau bintang 1 gitu, bahkan ada yang cuman kombes gitu. Rudi Herianto ini adalah satu-satunya non-Akpol yang tembus bintang 3 sekarang ini dan yang masih aktif. Sebelumnya itu ada 2 non-Akpol yang tembus bintang 3. Selain Rudi ada Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Lutfi
Namun dia ini sebentar aja, bintang 3-nya dia mengundurkan diri setelah maju dan kemudian terpilih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Rudi ini adalah alumnus dari Fakultas Hukum Universitas Lampung dan lulus Sekolah Perwira Polri tahun 1993. Kalau sekarang ini apa ya? Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana, kalau nggak salah begitu namanya ya. Sementara ini kalau Lutfi itu lebih senior, dia lulusan Sekolah Perwira ini pada tahun 1989. Rudi juga lebih moncer ya, karena dia meraih bintang 3 pada tahun 2023, sementara Lutfi itu dinaikkan jadi bintang 3 sebagai persiapan karena dia mau jadi gubernur. Jadi ya semacam kenaikan pangkat kehormatan. Tapi kalau lihat posisinya sebagai Kapolda, Lutfi lebih prestisius karena dia menjadi Kapolda Jawa Tengah, sementara Rudi itu dia menjadi Kapolda Banten. Tentu lebih kecil ya Banten dibandingin Jawa Tengah. Bedanya ini kalau antara Rudi dan Lutfi, Lutfi ini juga dikenal bagian dari geng Solo, atau kalau netizen menyebutnya Termul, Ternak Mulyono begitu ya. Dia itu menjadi Wakapolres Solo saat Listio Sigit menjadi Kapolres Solo dan Joko Widodo menjadi wali kotanya. Jadi dia benar-benar asli geng Solo gitu. Apalagi dia maju menjadi Gubernur Jawa Tengah pun didukung penuh oleh Joko Widodo ini ya. Masih ingat ya Pak Prabowo membuat video endorsement terhadap Lutfi yang pada waktu itu rupanya diperintahkan oleh Joko Widodo. Jadi benar ini para netizen kalau menyebut dia sebagai Ternak Mulyono. Sementara Rudi Herianto sejauh ini tidak ada jejak persentuhannya dengan Jokowi. Tapi karir dia juga melejit loh di eranya Joko Widodo itu. Kalau melihat rekam jejaknya sejak lulus Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana gitu, sekarang ini namanya ya, dia banyak berkecimpung di dunia reserse dan bidang hukum. Komisaris Jenderal Polisi Rudi Herianto Adi Nugroho tercatat pernah menjabat sebagai Kasubdit Peraturan Bidang Kumdang Divbinkum Polri pada masa awal karirnya di kepolisian. Kemudian juga dia pernah menjadi Kapolres Cimahi pada tahun 2010. Dan setelah itu tahun 2011, Rudi itu dimutasi menjadi Kasubagsun Undang-Undang Baksunkum Rosunluhkum Divkum Polri. Susah banget ini namanya. Tahun setelahnya itu dia kemudian menjadi Kadense Ropaminal Divpropam Mabes Polri. Dan pada tahun 2015 dia menjadi Dirreserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Ini jabatan cukup prestisius loh, posisi kombes, dan biasanya ini biasanya stepping stone para lulusan Akpol itu kalau mau naik jadi perwira tinggi. Kemudian dia menjadi direktur Dirtipiter di Bareskrim Polri pada 2017 dan Dirtipideksus Bareskrim. Ini tidak pidana khusus maksudnya Bareskrim Polri 2018. Nah ini sebenarnya karirnya harusnya udah hampir selesai ini ya. Karena kemudian dia masuk menjadi Widya Iswara Utama Seskrim Polri. Tapi dari situ kemudian dia ternyata